Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News dan saya masih bersama pakar hukum pidana Ahyar Salmi. Pak Ahyar, kalau kita kemudian melihat kembali apa yang menjadi peraturan perundang-undangan di kepolisian, kalau statusnya saat ini sudah sebagai tersangka, apakah itu secara langsung menggugurkan pencalonannya sebagai Kapolri? Seingat saya tidak ada syarat-syarat seperti itu ya. Kalau tidak ada salah tidak pernah dihukum. Kalau salah gitu. Kalau tersangka kan belum. Nah, inilah masyarakat. Menurut hemat saya diingatkan kembali. Jangan bosan-bosan kita mengingatkan masyarakat. Walaupun kadang-kadang masyarakat kok itu terus. Prinsip dalam hukum yang kita kenal dengan azas praduga tidak bersalah. Itu sebelum seseorang dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan tetap, orang itu nggak bersalah. Ya. Jadi jangan dahulu kita terhadap Pak B ini sudah salah, tidak. Ini baru mulai prosesnya. Nah, saya kira nggak ada syarat begitu untuk diangkat jadi kepolisian. Kan nggak ada ya. Paling coba dibuka nanti, saya lupa. Bias pada umumnya itu tidak pernah dipidana. Sementara ini kan baru proses. Jadi belum ya prinsip praduga tidak bersalah itu harus dijunjung tinggi oleh pers, oleh masyarakat, dan semuanya kita lah. Meskipun ini yang menetapkan adalah KPK yang kalau dalam sejarahnya tidak pernah yang ada ditetapkan sebagai tersangka KPK kemudian dinyatakan tidak bersalah di pengadilan. Iya, selama iya. Tapi siapa tahu kalau ini juga mempunyai suatu presiden tersendiri nanti. Kita kan nggak tahu kan ini ke depan. Bisa saja tidak terbukti. Kalau orang tidak terbukti dia harus dibebaskan. Kalau kita lihat selama ini iya, tapi ke depan kan kita tidak tahu. Artinya proses pencalonan dari Budi Gunawan masih terus bisa berlanjut, masih bisa diuji kelayakan besok pagi dengan DPR, disetujui, kemudian tetap menjadi calon hingga akhirnya menunggu dilantik. Iya, kalau kita bicara hukum ya nggak ada larangan. Kan nggak ada larangan orang untuk diproses kalau dia udah jadi tersangka, kecuali ada bunyi larangan terhadap katakan institusi kepolisian, kita buka undang-undang kepolisian, atau baru, kalau nggak ada bisa jalan terus. Kalau Pak Ahyar sendiri melihatnya seberapa besar sih chance dari Budi Gunawan? Kalau tadi saya mengatakan bahwa selama ini kan KPK tidak pernah punya sejarah menetapkan seseorang tersangka kemudian dinyatakan tidak bersalah di pengadilan. Seberapa besar peluang Budi Gunawan untuk dinyatakan tidak bersalah di pengadilan? Tentu peluang itu tetap ada. Peluang tidak bersalah 100%, bersalah juga ada kemungkinan 100%. Nah, ini proses pembuktian nanti di dalam. Kita nggak bisa sekian persen ada peluangnya, itu kan prediksi ya. Karena hukum ini sebenarnya kepastian, jangan kita berspekulasi. Nah, itu kalau spekulasi nanti menduga-duga apa bedanya pertandingan bola, siapa nanti yang akan menang ini. Hukum. Kalau tadi Pak Ahyar mengatakan ada opsi untuk mengajukan pra-peradilan, apa saja kira-kira keberatan yang bisa diajukan oleh Budi Gunawan dalam pra-peradilan ini? Itu yang dilihat, apakah nanti mungkin prosesnya ada kejanggalan tidak, dicoba. Apa kira-kira yang bisa diargumentasikan sebagai suatu kejanggalan? Kalau pengacara ini kan boleh mengemukakan apa saja. Baik yang ada di dalam undang-undang maupun tidak, karena hukum ini sendiri kan ada yang tertulis, ada juga yang tidak. Yang tertulis inilah undang-undang, sementara hukum itu tidak hanya yang sebatas undang-undang. Nah, lahirnya dia nanti akan jadi jurisprudensi dari pengadilan. Bisa saja nanti ada kreasi dari penasihat hukum untuk mengemukakan alasan-alasan pra peradilan. Biasanya kan ada ditahan tidak melalui prosedur, mungkin ininya dia, banyak hal lah nanti yang bisa dikaji oleh penasihat hukum, ajukan saja. Nah, lihat nanti bagaimana keputusan pengadilan. Hakim kan tidak saja berfungsi sebagai trompet dari undang-undang. Hakim juga menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, kedua-dua pihak nanti akan mengemukakan itu. Mungkin dari pihak KPK-nya juga, katakanlah selama ini kelazimannya orang ada proses, mungkin dipanggil di ini dulu sekarang tidak. Tentu nanti akan berargumen kalau itu yang dikemukakan. Nah, apa pendapat dari pengadilan akan kita lihat nanti sampai ke putusan Mahkamah Agung. Nah, kalau ada hal yang belum diatur undang-undang itu lahirlah jurisprudensi. Jurisprudensi salah satu sumber hukum kita. Penetapan seorang jenderal bintang 3, calon tunggal Kapolri sebagai tersangka, kemudian tidak bisa membuat kita lepas berpikir dari
perseteruan cicak versus buaya zaman dulu, Pak Ahyar. Apakah menurut Anda ini kemudian akan bisa memanaskan lagi perseteruan antar institusi penegak hukum ini? Kalau ngelihat penjelasan Pak Roni tadi, saya kira tidak. Pak Roni Humas ya tadi dari pihak kepolisian mengatakan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Nah, saya juga menghimbau di dalam kasus ini azas praduga tidak bersalah harus kita junjung. Prinsip hukum atau azas equality before the law, persamaan orang di mata hukum juga harus kita junjung. Biarlah hukum berproses, jangan nanti berhadapan-hadapan antar institusi. Terjadi kasus cicak buaya, terjadi juga mungkin dahulu kasus ada mau penangkapan penyidik KPK di gedung KPK. Ini kan ramai juga ketika itu, perlu kita hindari. Itu kontraproduktif menurut hemat saya. Biarkan proses hukum yang berjalan, saling menghormati masing-masing institusi. Tidak bisa dilepaskan momen penetapan tersangka yang begitu dekat dengan pencalonan dia sebagai calon Kapolri. Ada dugaan bahwa ada unsur politis. Sejauh mana bisa kemudian kita yakin bahwa KPK itu tidak bergerak atau tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka atas dasar manuver-manuver politis? Kalau kita lihat rekam jejaknya KPK selama ini, kalau hanya berdasarkan politis, tentu tidak keputusan-keputusannya tentu akan dianulir tuntutan-tuntutan oleh pengadilan. Kalau ini kan ternyata tidak. Di dalam kasus ini menurut hemat saya, tentu nanti yang akan mengujinya adalah keputusan sampai berkekuatan tetap. Kalau ternyata ini dibebaskan, bisa dugaan tadi. Tapi kalau ini nanti di kemudian hari dihukum, dugaan ini batal tentunya. Nah, ini pengujian tentunya nanti butuh jangka waktu yang begitu panjang. Bahwa ada analisa-analisa itu sah-sah saja. Tapi saya tidak mau masuk, saya akan konsisten di ranah hukum. Tunggu keputusan berkekuatan tetap, itulah nanti apakah memang ada nuansa politik atau memang ini adalah hukum. Juga jangan kita mengimbau ada intervensi-intervensi hukum. Biar hukum berjalan apa adanya, baik terhadap penyidik, penuntutan, pengadilan nanti, sehingga negara kita kan memang negara hukum. Kalau kemudian bisa lagi melihat bagaimana dinamika, bagaimana Presiden Jokowi tiba-tiba memasukkan nama itu kepada DPR, kemudian hanya berselang berapa waktu, hari ini tiba-tiba juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nah, kalau Anda melihatnya, kira-kira apa pilihan yang mungkin dimiliki oleh seorang Budi Gunawan saat ini? Banyak pilihan, saya kira. Tentu yang pastinya kita tanyakan ke beliau mau pilihan. Kalau pilihan pasti banyak. Tetap bertahan pilihan, mungkin mengundur diri juga pilihan. Ya mungkin adalah pilihan-pilihan yang lain. Tentu kembali kepada Pak B tadi. Tapi secara hukum sah-sah saja. Kalaupun nggak mundur kan nggak ada larangan dalam hukum. Mau mengundur juga tidak ada juga yang bisa melarang, kembali ke beliau menurut hemat saya. Kalau tadi komentar Anda tentang bagaimana Komisi 3 DPR sudah akan tetap mendatangi rumah, kemudian tetap akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan besok, dan akan segera memberikan keputusannya pada malam hari. Jadi artinya kira-kira kita akan punya calon Kapolri yang statusnya sebagai tersangka? Ya, jika tentu kan kembali lagi yang saya katakan tadi, DPR juga begitu, tidak ada juga larangan memproses orang dalam status tersangka. Kan begitu, syarat jadi calon itu kan nggak begitu. Jadi boleh juga dia secara hukum untuk memproses itu tadi. Nggak ada juga larangan, kembali kepada DPR-nya juga. Kalau melihat ketidaklaziman yang tadi Anda katakan bahwa tidak dipanggil, kemudian tiba-tiba hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Anda, apakah kalau nama Budi Gunawan itu tidak diajukan sebagai calon Kapolri, dia tidak akan ditetapkan sebagai tersangka hari ini? Sulit ya, itu kan kita kondisional tuh, if kalau bahasa Inggrisnya. Bisa iya, bisa tidak. Jawabannya seperti itu, ya kita nggak bisa menduga hal-hal yang belum kan. Itu mungkin jawaban saya. Baik. Kita break dulu sejenak Pak Ahyar. Pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News masih akan kembali saat lagi.